Jadi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu napak tilas. Kalau istilah kita napak tilas, tauhid Ibrahim. Kemarin saya tidak berani menetapkan kepastian jumlah tahun. Berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail? Berapa lama itu? Yang dalam tarikhnya kan begini, Ismail itu dilahirkan oleh seorang ibu pembantu rumah tangga bernama Hajar. Jadi Sarah teh dunungan eta teh. Dunungan Hajar. Ibrahim juga dunungan Hajar. Jadi Ibrahim menikah kepada Hajar teh atas permintaan Sarah. Ingin supaya kehebatan tauhid suaminya itu harus ada pelanjut. Sarah juga pinter. Sampai sudah setua itu masih belum ada keturunan. Dan Sarah meyakini dirinya itu tidak akan punya anak. Sarah maksudnya. Dengan desakan itu Ibrahim paham. Ibrahim itu dengan kecerdasannya paham bahwa tauhid ini mesti ada kelanjutan. Keimanan ini mesti tidak boleh mati dengan kematian dirinya. Mesti terus hidup sampai hari kiamat. Tayang ada di ayat-ayat ini. Karena itu ayat ini saya tulis semua, tidak bisa dipotong, tidak bisa. Ini satu kisah dalam surat As-Saffat. Nah, 13 tahun. Saya ulangi ya. 13 tahun setelah Ismail dilahirkan, baru Sarah itu hamil. Nah, ini jarak 13 tahun ini. Yaitu Allah mengutus malaikat, malah ada beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia sebagai tamu kepada Ibrahim dengan dua tugas. Satu, menggembirakan Sarah, terutama juga bagi Ibrahim. Gitu tak teh duduk nate bahwa nanti Sarah akan punya anak. Ini sudah diberitahukan lebih dulu. Sampai Sarah itu memustahilkan dirinya karena sudah sebegitu tua. Nah, jawabnya ini jawaban tauhid, yaitu bagi Allah tidak ada kesulitan seperti Allah menjadikan dirimu yang asalnya tidak ada, gitu masalahnya. Yakin Sarah teh itu berita pertama. Berita kedua, nanti sebelum subuh akan menghancurkan kaum Nabi Lut. Itu diberitahukan kepada Ibrahim, bukan kepada Lut. Yaitu akan diberitahukan supaya Lut itu meninggalkan kaumnya, berangkatlah menuju lemur Ibrahim karena tidak jauh. Namanya apa itu lemur Lut itu? Ya, Sadum. Ya, di situ. Jangan menoleh ke belakang. Jangan. Nanti kamu tidak akan kuat.
Cuma istri Lut yang waktu itu tidak mau ikut. Karena istri Lut itu menjadi contoh sebagai seorang istri yang tidak beriman kepada wahyu, padahal itu suaminya. Itu ya. Perbandingan ini nanti sampai kepada masalah sebenarnya Khadijah itu siapa? Panjang ketua sambungan sampai kepada Bilal. Saya melihat kalau Sarah itu kulitnya putih, kulit Palestina, ya, kulit negeri Babylon yang menyangkut daerah begitu luas, kerajaan Numrud. Kalau Hajar pembantu, saya melihat kulitnya tidak putih. Jadi sejak dulu memang sudah ada. Nah ini keturunannya begini, kulitnya harideung, nu imam baroda dan seterusnya. Ya. Nah, dengan kelahiran Ishak setelah Ismail berumur 13 tahun. Nah, di sini saya melihat jadi Ibrahim diperintah Allah meninggalkan Palestina untuk menjenguk Hajar dan Ismail. Itu berapa tahun lamanya? Kalau dalam tarikh Ibrahim itu suka mengutus orang untuk meneliti keadaannya bagaimana. Tidak terluas-luas teuing gitulah secara kemanusiaan. Yaitu Ismail sudah bisa mengembalakan kambing. Kira-kira berapa tahun? Bersama-sama Hajar di Arafah mengembalakan kambingnya. Ini mengulang sebagian. Maka Ibrahim atas petunjuk seorang yang tahu bahwa di situ ada seorang perempuan dan anaknya mengembala kambing. Ismail juga, Ibrahim juga tidak tahu asalnya di mana itu pohon itu, tempat lebah mana. Waktu menempatkan Hajar dan Ismail di Marwah, antara Sofa dan Marwah kan 400 km, 400 meter. 400 meter Sofa Marwah Sofa itu. Waktu itu kan belum ada waktu Ibrahim menyimpan Hajar dan Ismail kan belum ada Zam-Zam, kan belum ada. Belum ada pohon-pohon, belum ada buah-buahan, apalagi belum Ka'bah kan belum dibangun. Tanah luas ngeblak gitu mereka tenang. Nah, sampai nanti dalam tarikh mengenai Akhbaru Makkah itu ada tarikhnya, Marwah ini bagaimana, Sofa ini bagaimana. Kenapa dinamai Marwah? Kenapa dinamai Sofa? Itu masing-masing nama itu ada kisahnya. Namun di ulama ada contoh, kenapa disebut pasar baru? Tanya itu orang-orang yang umurnya sekarang sekian puluh tahun tahu kenapa disebut pasar baru, kapan mulai dibangun, bagaimana dan sebagainya. Nah, di sini Hajar dan Ismail sudah bisa menggembalakan kambing. Ibrahim walaupun seorang rasul, seorang nabi, tidak tahu Hajar dan Ismail itu sebetulnya di mana waktu itu. Ditunjukkan oleh seseorang yang mengetahui adanya seorang perempuan dan anaknya sedang mengembala kambing di sana, di Arafah. Nah, pertemuan pertama Ibrahim dengan Hajar itu di Arafah.
di Arafah. Kalau pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah itu hadis dhaif saja nggak ada ya, bohong. Apalagi naik ke gua Jabal Rahmah tuh sholat 2 rakaat. Sholatnya para rukun coba tuh. Kayak contoh, kayak dalil, kayak naon-naon. Iya. Nah ini minat saja sampai terbenam matahari. Nah, kayak jadi wukuf tadinya. Jadi kalau kita membaca hadis al-hajju Arafah, haji itu jantungnya Arafah. Memang gitu masalahnya. Laju saja setelah maghrib. Nah, kita kan wukuf sampai ke maghrib dah. Setelah maghrib, setelah terbenam matahari, keduanya meninggalkan tempat. Tiluan ada nama Ibrahim, Hajar, Ismail berangkat. Kamina nampir di Muzdalifah, menginap di situ 1 malam. Disitulah mendapat wahyu perintah untuk menyembelih Ismail itu di situ di Muzdalifah. Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini yang ditulis ayat-ayat yang nyambung itu. Ini peristiwa Muzdalifah, bukan Arafah. Tentang bapak harus menyembelih dirinya di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu setelah masuk waktu Isya, kan keluar dari Arafah itu pada maghrib, terus ke Muzdalifah, tidur saja ketiga-tiganya di situ. Kayak ibadah haji mabit ke didinya malam tanggal 10 di Muzdalifah ya. Kalau ada yang mengatakan kamu Muzdalifah itu sekedar mampir saja untuk mengambil batu-batu untuk jumroh, itu tidak ada. Mungkin mau batu di Muzdalifah tidak usah. Ibrahim menyampaikan perintah Allah seperti ayat yang sedang kita bicarakan ini, panjang, as-sobat. Nah, kemudian datanglah gangguan untuk agar Ibrahim tidak melaksanakan, lalu dilempari gitu masalahnya. Karena yang mengganggu itu setan menjelma sebagai seorang laki-laki. Dilempari, kemudian datang lagi, dilempari lagi, dan dilempari lagi. Ya, ayo Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Kita urutan ibadah haji itu. Semua ini diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Itu mau disebut manasik Jadi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu napak tilas. Kalau istilah kita napak tilas, tauhid Ibrahim. Karena itu kita bisa mengatakan dengan berbagai ayat dan hadis-hadis yang beribadah haji tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, itu Ibrahim saja tidak akan menerima. Bukan itu ibadah haji itu. Dan yang tahu siapa? Dan siapa yang tahu bagaimana Ibrahim melaksanakan ibadah haji? Semuanya tidak bisa berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan keputusan arkeolog, tidak. Tapi harus beriman bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Karena yang tahu cara-cara Ibrahim ibadah haji itu tentu berdasarkan wahyu.
Dan wahyu itu tidak diturunkan selain kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya. Berarti wahyu ini sampai berapa kali melempar jumroh? Sampai dengan bilangannya kan harus jelas. Bilangannya. Karena ini ibadah. Manasik. Kalau 6 kurang. Kalau 8 lebih. Jumlahnya saja disebut 7. Melemparnya tidak boleh dengan sendal jepit. Nanti Bapak di Mina bakal melihat banyak sendal jepit yang pakai melempar. Harus dengan batu-batu. Batu mana? Tidak diterangkan. Batu dari Indonesia boleh, batu dari Mekah juga boleh. Hanya kalau bawa batu dari sini nanti Saudi marah. Giliran ke Saudi. Wah batu dia, pendiri itu batu bungkul. Itu ya. Nah, itu. Lalu mengelilingi, dari mana mulai? Dari Hajar Aswad. Ke arah mana putarannya? Ke arah kiri. Berapa putaran? 7 putaran. Jumlahnya disebut, caranya disebut. Ini yang bisa mengetahui sampai angka-angka seperti itu siapa? Kejadian beratus tahun yang lalu. Karena itu seringkali yang menerangkan betul itu bekal untuk ibadah haji yang utama itu adalah ilmunya dulu. Jangan dengan membawa buku yang doanya sa'abrab-abrab. Ukir mati masantren, maca lagi itu bisa, doa sakit rubana itu irah dipakai lagi. Akhirnya jadi ajang penjualan buku-buku saja. Saya katakan mubadir itu tidak bisa dibeli. Karena itu kalau di Persatuan Islam ngaluarkeun petunjuk praktis saeutik. Nah, doa melihat Ka'bah sakieu. Doa di dia sakieu. Praktis bisa. Kudu teh masantren ge bisa begitu. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Kisahnya sudah tadi, yaitu tentang Ibrahim masih belum punya anak dari Sarah. Sampai nanti Ibrahim menikah kepada pembantunya Hajar ini. Ya. Pabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Gulamin halim, amat sabar. Kurung Ismail. Yaitu kalau bagi yang rajin ya, silakan baca di surat Hud di tengah surat Hud tentang kedatangan utusan Allah malaikat yang akan memberitahu bahwa nanti Ibrahim akan punya anak dari Sarah. Surat Hud itu. Falamma balago ma'ahu sa'ya, maka tatkala sudah sampai, ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Kisahnya yang sampai sudah bisa mengembala kambing itu, sudah sampai bisa menggembala kambing dengan Hajar itu. Qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.
yaitu tatkala Ibrahim berada di Muzdalifah. Kisahnya ini. Qala ya abati mada tarpandur mada taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Artinya pada waktu akan terjadi penyembelihan itu Ismail sudah bisa berbicara, sudah diuji ketauhidan seperti tauhid orang tuanya. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Apa yang diperintahkan Allah. Ini jawaban Ismail. Artinya meyakini bahwa ayahnya itu seorang rasul, ayahnya itu seorang nabi. Ahad kemarin saya mengatakan ini keberhasilan Ibrahim sebagai seorang ayah untuk mensolehkan anak, mentauhidkan anak. Sira ngaji bukan anak, jadi ngerti. Kemudian ada kalimat insya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tuntas sampai di situ. Ini dialognya. Dialog di mana? Dialog waktu di Muzdalifah antara ayah dengan anak, dengan catatan Hajar waktu itu menyaksikan. Ini kan dari Arafah ke Muzdalifah, Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Dari Arafah ke Muzdalifah. Ini dialog di Muzdalifah pada waktu malam. Karena setelah terbit fajar, ketiganya berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Falamma aslama, ini pakai alif. Pakai alif, aslama dua artinya. Aslama gitu. Jadi fi'il madhi. Maka tatkala keduanya telah berserah diri, watallahu lil jabin, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pipinya. Jadi di bahasa Sunda mah digorerkeun ka belah katuhuk. Jadi yang kena tanah pipi. Yang kena tanah pipi. Artinya dibaringkan ke sebelah samping kanan badan. Dan di sini tidak dibicarakan ya. Menurut tarikhnya Ismail itu dibaringkan menghadap ke Mekah. Tapi Ka'bah can aya. Ke tempat dulu di situ disimpan. Yang pertama kali disimpan kan di situ, di Marwah. Hajar dengan Ismail yang waktu itu baru atau masih nyusu kepada ibunya. Wana dainahu alya Ibrahim. Ini. Maka ketika keduanya telah berserah diri,
Dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah itu. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Lalu kami memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, an ya Ibrahim, annya itu masdar ya, bukan tafsir ya. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Coba diulang sedikit. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ayat yang di atas diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isi wahyu itu katakan Muhammad shadaqallahu, Allah itu benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Itu ayat yang dijelaskan. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, seperti ayat yang pertama, yaitu perhatikanlah tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhan di kalimatin, dengan beberapa kalimat, antara lain ini yang dimaksud dengan kalimat itu. Dan itu dalam tafsir dikatakan yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah perintah. Percaya itu yang Allah benar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ayat pertama, idib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna, tuntas, tak ada satupun ujian yang tidak dilaksanakan. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dari mana kambing ini? Yang disebutkan kambing nanti turun di surga. Waduh, di surga yang baik. Waduh, tidak ada ya. Kami tebus tentu Ibrahim yang. Pertanyaan saya, kalau sebelum kejadian itu Ibrahim sudah nuntun kambing, ujian bukan? Artinya sebelum kejadian sudah tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Yang orang mau bisa tuh. Seperti yang pertama, Ibrahim yakin dirinya akan hangus terbakar, kan begitu? Kalau tahu dari sebelumnya tidak akan terbakar, tidak usah Ibrahim lah, kita juga bisa. Dan bukan ujian. Persis seperti mendapat gelar dengan nilai yang bagus, menang nyontek, tak juga gitu. Yakin bakal lulus nanti dari siapa, mimiti, angkana sakit. Disebutnya ujian, akhirat ujian. Nah, kalau kita menyembelih kurban sekarang, ini bukan ujian, ibadah saja. Harus ikhlas. Tetapi seikhlas, sehebat apapun keikhlasan kita, tidak akan menyamai dengan keikhlasan Ibrahim. Maka kudu bidzibhin azim, teangan domanu badag, domanu alus, umurah.
Ya, kajian nama pegang daging ngantun bae da keur kurban mahal jadi wali entau tawar Dan kepada pedagang-pedagang sapi, pedagang kambing untuk kurban, jangan menggunakan kesempatan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Entau. Tawar saja yang biasa. Nah, kemudian nih wataroknahu alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang kemudian. Ini kurban namanya. Tak iya kurban teh ya melestarikan. Fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tong muji Ibrahim dalam bentuk kurban.